Selanjutnya saya minta bisa nggak kasih gambaran. Kasih dulu nanti ke Bang Ria habis ini. Kasih gambaran best practice di tengah situasi seperti ini. Gimana caranya meningkatkan pendapatan daerah dan melakukan efisiensi. Jadi ambil angel yang lain. Silakan Pak Bupati Bandung. Oke, terima kasih pimpinan yang saya hormati seluruh dan yang hadir, Pak Mendagri, Pak dan juga Bu Menteri. Persoalan ini kan dua undang-undang, Pak. Undang-undang tentang HKPD dan undang-undang tentang ASN. Jadi saya kira kita pisahkan antara dua undang-undang ini tapi berkaitan. Tapi ada persoalan yang kaitannya dengan HKPD. Jadi memang kami ini sudah melakukan, Pak Menteri, melakukan peningkatan PAD. Waktu sebelum saya jadi bupati, PAD kita 936 miliar, Pak. Saat ini sudah mencapai 2 triliun. Artinya ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah memang saya sepakat, best practice kami mengusulkan ada perintah secara spesifik, Pak Menteri, kaitan dengan connecting PAD, Pak. Seperti tadi halnya dari hotel, dari restoran, itu connecting. Saya lihat ada saudara kita di Badung, Pak, ini sudah terjadi. Jadi setiap konsumen pembayaran itu otomatis masuk ke rekening daerah masing-masing. Ya, ini saya kira ini harus ada penegasan dari Pak Mendagri supaya kita seragam. Nah, kadangkala contoh misalkan Kabupaten Bandung, pengunjung wisatawan ke Kabupaten Bandung kan 13 juta per tahun. Tetapi PAD-nya tidak sebanding. Saya yakin ini ada persoalan di lapangan. Nah, maka ini penegasan ini sangat penting. Nah, atau ada prototipe yang tentunya bisa mendorong daerah untuk bisa lebih berinovasi dalam rangka untuk melakukan penambahan PAD. Yang kedua, kami usul Pak Pimpinan, di dalam undang-undang DBH itu, undang-undang HKPD itu ada DBH, Pak. Bayangkan saja panas bumi kami ini kan hampir 900 megawatt, Pak. Tetapi pajaknya 100% diambil oleh Jakarta. Nah ini salah satu PR yang tentunya harus disinkron. Nah, DBH di sini dari pajak DBH-nya 100% diambil di mana kantor itu berada, Pak. Sementara daerah potensinya diambil, tapi pajaknya ini diambil oleh Jakarta, Pak. Ini nggak adil, Pak. Ini tentunya kami usulkan ada suatu kebijakan yang tentunya harus bisa menyesuaikan. Yang ketiga, tidak boleh rekrut lagi honorer, tapi tolong selesaikan. Dan tolong pikirkan bahwa pegawai daerah ini setiap tahun pensiun, Pak. Contoh Kabupaten Bandung saja, kalau seandainya tidak ada rekrutmen CPNS, maka akan terjadi kekurangan pegawai, Pak. Nah untuk itu, mari kita duduk bersama dan bicarakan pada hari ini, tentunya apkasi. Kalau kami mengusulkan TKD dikembalikan lagi ke daerah masing-masing, yang tentunya ini merupakan suatu solusi untuk bisa mencapai tujuan tadi supaya batasan maksimal 30% bisa terlaksana. Terima kasih. Kalau itu sih nggak usah diomongin, Pak. Semua pasti senang. Tadi yang saya tanya best practice-nya. Di tengah kehimpitan ini kan perlu ijtihad, perlu inovasi. Ya. Sekarang silakan Gubernur Kalimantan Barat. Abang jangan ulangi yang sudah diomongin yang lain. Ya. Jadi abang harus ngomong yang belum diomongin. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya mau saya sampaikan juga apa yang sudah disampaikan teman-teman juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 2 DPR RI beserta seluruh jajarannya, Bapak Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Ibu Menteri Menpan RB, dan juga yang saya hormati Ketua PPSI, Ketua Apkasi, dan Ketua Apeksi, rekan-rekan yang saya hormati dan juga yang melalui Zoom meeting. Ini yang ingin saya sampaikan, permasalahan adalah ini kan kita sudah tahu Pak Ketua penyakitnya. Penyakitnya itu hanya dua aja Pak. Yang pertama masalah P3K, juga bersama paru bayanya. Nah, kemudian yang kedua kan masalah TKD. Penyakitnya itu sebenarnya, ya penyakitnya itu aja Pak.
bagaimana kita cari solusinya. Nah, ini tugas daripada sebagai wakil rakyat, Komisi 2 DPR RI, nah kemudian Menteri Dalam Negeri dan Menpan RB bersama pemerintah daerah. Siapa gubernur? Nah, ini juga semuanya kan untuk masyarakat, untuk rakyat. Nah, itu aja Pak. Jadi kita hari ini rapat kita bersama-sama bagaimana cari solusinya. Baik. Itu tadi dua tadi sudah disampaikan oleh kita. Yang pertama karena adanya P3K, ibarat kami nih Pak, ya sudah dikejar anjing gila, ditimpa tangga, kemudian terjatuh ditimpa tangga, dikejar anjing gila lagi. Istilahnya itu Pak, ya. Nah, tinggal kita cari solusinya aja Pak. Bagaimana? Kami sudah berusaha Pak, ya, Kalimantan Barat. Coba ditayangkan tolong. Bang izin, kalau laporan itu sudah sampai ke seluruh anggota ini. Enggak, saya mau sampaikan Pak, upaya kami provinsi. Nah, biar ada pengalaman juga yang lain. Tolong ini apa yang 30% yang ini Pak ya. Provinsi bisa menekan angka belanja di bawah 30%. Ya. 28,88%. Sementara kabupaten kota saya hanya satu yang bisa menekan, Kabupaten Sambas. Yang lainnya ada yang di atas 50% dan lain sebagainya. Nah, saya udah tanya sebabnya apa? Ya, tadi itu dari dua masalah itu. Ya, Pak ya. Masalah itu. Nah, provinsi sampai bisa 28 itu kami yang pertama Pak mencari sumber-sumber pajak baru, inovasi. Nah, dan kedua tadi efisiensi, ya, mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak urgen sudah kami kerjakan semuanya. Sehingga dapatlah 28,88%. Namun kabupaten kota kami Bapak Ibu sekalian, ya, ada 6 kabupaten kota yang hampir kolap. Dan itu kita bantu pinjaman dengan bank daerah. Kenapa tadi? Tidak bisa membayar P3K dan mereka mau merumahkan P3K. Jangan, tidak manusiawi. Nah, ini kan tugas kita bersama sekarang. Oke Pak, sudah ditangkap poinnya. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kalau nggak izinin Gubernur Kalbar nggak bisa reunian sekolah saya. Saya alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang kemarin viral itu. Ibu Shirley ada yang mau disampaikan di luar yang sudah disampaikan? Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, Pak Mendagri, Pak Bu Menpan RB dan jajarannya, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Karena seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ketua Komisi 2 bahwa tujuan hari ini adalah kita mendengar keputusan dari Pak Mendagri dan Pak Bu Menpan RB terkait relaksasi. Untuk itu kami memberikan apresiasi. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah mungkin kita butuh ada RDP berikutnya tentang bagaimana fiskal 2027. Apakah ada pemotongan anggaran lagi dari yang sudah dipotong 2026? Tadi juga dari Ketua Komisi mengatakan bahwa APBN pun sulit saat ini. Kami juga memahami itu. Bahwa kami harus melakukan inovasi, kami juga memahami itu. Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat. Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi. Kemudian P3K kita tidak boleh ada, tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang dan ditambah karena relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak, contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma 960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU. Bahwa kemudian kita berimprovisasi dengan PAD dan DBH dan dana bagi hasil itu kan namanya juga dana bagi hasil dan kami ditahan 60%. Mungkin kami tidak meminta dari DAU, kami pun tidak meminta bahwa dibayar oleh APBN P3K, kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan, kita akan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya, menurut pendapat kami,
relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga secara jangka panjang jika tidak diatur dan tidak dicari solusi konkret tentang fiskal daerah ini, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya. Terima kasih. Baik, yang pertama adalah mengenai, saya menanggapi dulu mengenai masalah tadi yang menurut Pak Gubernur Sulawesi Tengah yang nomor 1, bukan nomor 2, yaitu mengenai pembayaran P3K, daerah-daerah yang tidak mampu membayar P3K. Kami banyak menerima keluhan seperti itu, menyampaikan bahwa tidak mampu membayar P3K dari keuangan yang ada. Namun kemudian kita melakukan pendampingan kita juga, mohon maaf, tidak terima begitu saja informasi. Kita melihat dan kita detail melihat postur anggarannya. Dan setelah dilihat postur anggarannya, ternyata banyak daerah yang mampu. Contoh misalnya NTT ini Pak Dirjen Keudara yang mimpin Sekjen langsung, Dirjen Keudara ini lain. Dalam pendampingan tadi ternyata, mohon maaf, banyak anggaran juga yang terjadi tidak efisien. Tadi sudah disampaikan tadi dari Pak Bey tadi misalnya menyampaikan nggak efisien, dan kemudian belanja pegawai, belanja untuk operasional pegawainya. Saya kira Pak Bursa juga pengalaman, ya, pernah menyederhanakan, meneliti, dan kemudian melihat bahwa dari belanja pegawai saja, Pak Bursa itu selalu saya bangga-banggakan tuh, itu bisa menghemat 400 miliar, betul kan Pak? Ya, 425 miliar. Itu udah cukup untuk bayar belanja P3, untuk bayar P3K. Iya, 45 miliar, tapi dibuat irigasi oleh beliau. Nah, ini praktek-praktek best practice ini, tentunya tadi Pak Ketua udah mancing tuh ya Pak Bursa. Pak Bursa nggak menyampaikan itu, dilempar kepada Dadang kan. Jadi best practice seperti itu sebenarnya banyak bisa dikerjakan. Di NTT yang sudah menyampaikan kami nggak akan bisa bayar, semua kita dampingin, dan setelah itu kita pelototin anggarannya, ya ternyata bisa dialihkan. Contoh mungkin Sulawesi Tengah, ini Pak Gubernur, Bapak punya anggaran hibah 120 miliar Pak. Kami sudah lihat punya, saya lihat tadi sistem anggaran 120 miliar, ini bisa dikurangi sebetulnya untuk membayar P3K hibahnya. Jadi hal-hal yang tidak efisien bisa untuk diefisiensikan. Nah ini tolong dikerjakan dulu, jangan nyerah dulu. Karena kalau nyerah pasti melototi. Dan kemudian ya tadi ada hal yang pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu yang disampaikan tadi oleh teman-teman ya, saya nggak mau ulangin lagi lah. Ya. Itu tolong koreksi diri juga. Yang kedua, ada memang beberapa daerah yang memang berat. Sudah kita lihat misalnya Sulawesi Tengah, Pak Gubernur, Pak Afid, Tojo Una Pak, itu 56,65% yang belanja pegawai. Mungkin agak berat dia. Buol, itu sampai dengan November mungkin dia bisa bayar, karena 51%. Donggala 53,9%. Kemudian Sigi itu belanja pegawainya 60%. Ya, kita udah tahu. Nah, ini yang perlu dicarikan solusi buat kami. Karena kalau seandainya nggak semua daerah-daerah yang ini spesifik seperti ini, kalau nggak salah kita hitung 39 ya. 39 daerah yang perlu kita pikirkan, mungkin mereka kalau di PAD juga akan berat. Sehingga mungkin perlu di top up melalui TKD. Kemudian tadi tolong daerah-daerah Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, tolong lihat betul lagi, jangan langsung terima langsung dari Sekda, DKAD, kemudian dari Bapeda, tapi duduk kemudian rapat dan pelototin detail. Yang mana yang nggak efisien, diefisiensikan. Saya sudah mengeluarkan surat edaran pada bulan Desember tentang hal-hal yang perlu dipelototin. Mulai dari surat perjalanan dinas, kemudian kegiatan seremonial yang nggak perlu, dan yang bisa dikerjakan. Itu di bulan Desember. Ini suratnya, bukan September, Desember.
ada detail, tapi ada yang baca dan enggak mungkin. Kadang-kadang mohon maaf pimpinan kepala daerah hanya mendapat laporan tanpa memimpin langsung dan kemudian langsung mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan masukan dari bawah yang belum tentu itu benar. Kemudian tapi kami melakukan pendampingan tiap minggu, Ketua. Tiap minggu kami lakukan semua daerah yang kami anggap itu akan sulit mereka. Kemudian yang berikutnya, artinya perlu dia cari jalan keluar yang memang udah nyerah. Memang nggak bisa lagi. Harus perlu bantu untuk top up. Yang kedua adalah mengenai masalah berbagai macam masukan mengenai masalah keuangan. Memang kami sarankan kalau bisa ada hal-hal yang nggak bisa dijawab dalam rapat ini. Karena ini sangat tergantung dari Menteri Keuangan. Seperti masalah DBH. Jujur saya nggak bisa jawab Pak, DBH. Kemudian Pak Gubernur mengatakan kalau bisa diberitahu untuk TKD 3 tahun ke depan. Saya nggak bisa jawab Pak. Karena bukan kewenangan Kemendagri, bukan kewenangan Ibu Menpan. Ini yang bisa kami lakukan adalah kami Dirjen Keuangan Daerah itu memberikan masukan, saran. Setelah itu keputusan bukan diambil di Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu kami melakukan pengawasan. Itu aja. Jadi pengambilan putusannya bukan kita. Jadi mohon kalau ada rapat lagi yang sama, mungkin diundang Menteri Keuangan dan saran kami tertutup. Karena apa? Karena memang sangat tergantung dari kapasitas fiskal pemerintah. Ketika DBH kapan mau diberikan, DAU-nya berapa menghitungnya. Nah ini perlu diundang satu saat. Kemudian yang lain tadi untuk Gubernur NTB kami sependapat Jakarta juga DKI sudah membuat sendiri Pak badan aset yang mengelola untuk BMD dan itu kita berikan sangat tergantung tapi tidak ini opsional tidak mandatori semua daerah dibuat organisasi tersendiri OPD tersendiri tergantung dari workload beban kerjanya kalau beban kerjanya memang sangat penting silakan Pak nanti diajukan ke kita tadi kami sudah bicara dengan Bu Menpan sangat bisa untuk dibuat badan sendiri mengelola aset dan BUMD ya sangat bisa tapi nggak berlaku semua karena ada aja seperti teman-teman di Papua mungkin dia workloadnya kecil dibuat sendiri biayanya akan tinggi Pak Bapak kalau membuat OPD baru itu mungkin gedung baru personil baru dan operasional baru biayanya juga akan tinggi ya tapi kalau memang lebih menguntungkan nggak masalah yang terakhir mengenai masalah solusi yang utama mengenai jangan sampai terkena masalah hukum karena 30% undang-undang HKPD. Kami kira ada beberapa opsi tadi. Opsi pertama adalah yang paling kuat memang kalau bisa dilakukan perubahan revisi terbatas undang-undang HKPD. Khusus satu pasal itu saja. Misalnya berlaku berapa tahun, kemudian 3 tahun, 2 tahun. Itu betul-betul selesai untuk masalah hukumnya. Mungkin belum selesai masalah keuangannya. Masalah hukumnya paling nggak sudah selesai. Yang opsi keduanya adalah diatur dalam undang-undang APBN 2027 spesifik ada pasal yang memperpanjangnya misalnya 1 tahun yang 30% tersebut meskipun mungkin debatable seperti Pak Yusrin sampaikan tapi bagi kita berlaku azas lex posterior rogat lex priori peraturan yang terakhir itu mengalahkan peraturan yang terdahulu kalau dia seimbang undang-undang dengan undang-undang jadi tapi ini persoalannya lah undang-undang APBN 2027 biasanya keluarnya kan di bulan Oktober atau bahkan mungkin November sedangkan teman-teman daerah ini sudah mulai membahas APBD-nya sudah mulai terjadi pembahasan oleh karena itu pembahasan itu kan perlu ada pegangan bahwa itu boleh di atas 30%. Untuk itu kami sarankan, kami akan membuat SK semacam surat keputusan bersama atau surat edaran bersama 3 menteri. Surat Menpan RB, Mendagri, Menteri Keuangan yang menyampaikan bahwa boleh diperpanjang. Tapi kami mohon dukungan dari DPR. Oleh karena itu dalam rapat ini mungkin ada salah satu kesimpulan bahwa Komisi 2 DPR RI menyetujui
atau mendukung tiga menteri untuk mengeluarkan surat edaran bersama agar Langsung bagi setuju kepala gitu. daerah untuk pegangan dapat ke 30% itu masa transisi diperpanjang. Kira-kira seperti itu. Nah yang terakhir opsi ketiga, itu opsi ketiganya lah yang paling mudah sebetulnya, Menteri Keuangan yang mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan berdasarkan koordinasi dengan Mendagri, Menpan RB. Tidak harus 30%, besarannya bisa diatur. Tapi tadi teman-teman kami lihat sebagian besar meminta agar dibuat klaster. Jadi ada yang klasternya 30% yang mampu, daerahnya mana saja bisa kami tentukan. Kami punya data. Kemudian yang di bawah 40%, maksimal 40%, daerah mana saja, di atas 50% mana saja. Nah mungkin dibuat klaster seperti itu yang paling mudah. Tapi sekali lagi, pada waktu rapat kami bertiga dengan Menteri Keuangan berkeberatan dengan opsi ini. Tapi kalau misalnya ada rapat undang Menteri Keuangan, mungkin bisa berubah gitu. Kami kira demikian pimpinan, terima kasih.